Kembali bersama Beta UFO Indonesia. Kita kali ini akan membahas tentang makhluk ekstraterestrial atau ET dan channeling. Apa itu? Mari kita lihat. Ini ada referensinya ya. Jadi ada dua link yang bisa saya sampaikan khusus mengenai channeling dan close encounters of the spiritual kind. Sebelumnya jangan lupa subscribe jika Anda belum berlangganan, klik loncengnya, share, dan like. Terima kasih sebelumnya. Mari kita lanjutkan bahasan tentang channeling ini. Berbicara tentang channeling, mau tidak mau ini akan berkaitan dengan makhluk supernatural, di mana ET memiliki kemampuan dan kekuatan yang melampaui alam. Kita sendiri sudah kagum dengan kemampuannya, bahwa mereka datang dari planet-planet yang jauh, bahkan dari gugusan bintang lain, atau bahkan mungkin galaksi yang lebih jauh lagi. Kemudian mereka juga mampu bermanuver di udara dengan gerak-geraknya yang luar biasa, di mana pesawat terbang kita saat ini masih belum bisa mengikuti gayanya. Lalu, mengapa kita bahas tentang makhluk supernatural? Ini karena kontaktis atau abduktis atau orang-orang yang dikontak atau orang yang mengalami kejadian diculik oleh alien kadangkala mengembangkan kemampuan serupa. Nah, ada 6 tipe ekstraterestrial. Yang pertama adalah humanoid. Beda human dengan humanoid adalah kalau human itu seperti manusia, humanoid itu bisa reptilian, bisa makhluk lain tapi wujudnya berkaki dua, kemudian seperti manusia. Lalu ada yang berbentuk binatang, robot, eksotik, dan aberration atau penampakan dalam rupa cahaya-cahaya atau bentuk yang seperti keajaiban alam. Memang tidak banyak yang suka ketika seorang pengamat UFO bicara tentang UFO atau alien ini dari sudut pandang spiritual. Tapi mau tidak mau memang dalam studi-studi yang lebih lanjut, terutama di kalangan New Age, itu bahasanya akan bahkan pasti akan masuk dalam dunia dimensi spiritual. Di sini ada beberapa gambar, salah satunya gambar yang kiri atas adalah diambil dari film 10,000 BC, di mana film ini ada seorang dukun yang mampu melakukan perjalanan astral atau mungkin ya kalau bukan astral bisa juga remote viewing, jadi melihat jarak jauh melalui mata seekor burung. Kemudian ada juga gambar-gambar tentang aneka macam jenis makhluk ekstraterestrial, makhluk dari luar bumi. Lalu yang juga misteri yaitu adalah fenomena crop circle, di mana itu dianggap sebagai pesan-pesan dari luar angkasa kepada manusia. Di banyak budaya mengenal adanya yang namanya shamanism. Shamanism ini adalah teknik yang bukan dari agama, karena agama seringkali justru menghindari atau anti terhadap praktek-praktek shamanism, yaitu dukun atau seorang spesialis yang ada di berbagai religi dan konteks budaya. Dukun ini memiliki kemampuan untuk memasuki keadaan trans agar bisa berkomunikasi dan menenangkan roh untuk penyembuhan, kesuburan, perlindungan atau serangan, agresi, dan untuk bertindak sebagai panduan bagi jiwa. Di sini memang kembali terlepas dari percaya atau tidak, memang aktivitas para dukun ini banyak dan ada di mana-mana. Tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah, semuanya ada. Mengapa alien ini kemudian dianggap sebagai makhluk supernatural? Karena pertama, UFO melampaui persepsi dan pengalaman kita. Gerak-geriknya dan kemampuan mereka tiba-tiba muncul atau langsung menghilang, itu seakan bebas dari hukum fisika, bebas dari ruang waktu. Ini memang membuat kekaguman, kerendahan hati, sekaligus kepercayaan. Ada orang yang kemudian berharap bahwa makhluk-makhluk UFO ini akan membantu umat manusia, terutama dalam hal kesehatan, dalam hal perekonomian, dalam hal sistem politik dan sebagainya. Dan argumen yang biasa dipakai adalah hanya karena kamu tidak bisa melihat yang terjadi dalam dunia fisik kita, itu bukan berarti bahwa dimensi yang lebih tinggi itu tidak ada. Fenomena makhluk luar angkasa ini memang seakan-akan merupakan bentuk kesempurnaan, di mana UFO menjadi bentuk simbolis kesempurnaan. Masyarakat luar angkasa yang jauh lebih unggul, bebas dari kemiskinan, bebas dari kekerasan, bebas dari prasangka, dan lain-lain. Teknologinya juga jauh lebih unggul, dengan kita tahu bahwa pesawat UFO-nya yang dianggap bisa melesat
mungkin lebih dari kecepatan cahaya, dari bintang yang jauh. Kemudian juga kita tahu bahwa salah satu tujuan agama adalah mengejar atau mencapai kesempurnaan atau hidup dalam keadaan utopia. Lalu orang juga berharap bahwa makhluk-makhluk dari luar angkasa ini akan menjadi penyelamat. Misi ekstraterestrial sering dipahami sebagai salah satu penyelamatan khususnya dari ancaman perang nuklir, bencana lingkungan, atau juga kekosongan spiritual. Nah, keselamatan ini membutuhkan bantuan supranatural atau makhluk asing. Orang kemudian menginginkan keselamatan datang dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kalau kita membahas tentang fenomena UFO ini, khususnya alien, mau tidak mau memang akan menyerempet pada masalah filsafat, pada masalah kepercayaan, termasuk juga kosmologi. Kosmologi ingin menjawab siapa kita, di mana kita di sini. Jawaban agama tradisional saat ini sering dirasakan tidak memadai oleh beberapa orang. Jawaban ilmiah tradisional juga dirasakan tidak cukup. Lalu muncullah fenomena ekstraterestrial, sehingga ekstraterestrial ini menambahkan dimensi baru pada pencarian menggabungkan sains, yaitu DNA asing dan lain-lain dengan agama. Nah, ini juga berlanjut pada proses transformasi. Seperti pengalaman mistis, pertemuan jarak dekat khususnya jenis 3-5, yaitu perjumpaan jarak dekat, baik itu kemudian diculik oleh alien maupun perjumpaan dengan teman-teman yang berasal dari luar angkasa. Ini mengubah individu yang terkena dampak. Orang harus mengevaluasi kembali pandangan terhadap dunia, sistem kepercayaan, keyakinan agama, sejarah pribadinya, dan lain sebagainya. Namun, seringkali juga terjadi bahwa kemudian mereka-mereka ini disingkirkan, dikucilkan karena iman kepercayaan yang baru, dan juga sering bersaksi dengan kebenaran yang baru. Ada elemen dasar dari pertemuan jarak dekat dengan jenis yang ketiga atau keempat. Yang dimaksud dengan jenis ketiga ini adalah close encounters of the third kind, yaitu berjumpa langsung dengan makhluk-makhluknya, dan yang keempat adalah kasus-kasus di mana orang diculik oleh alien. Nah, 6 elemen dasar itu adalah: pertama, pengalamannya selalu bersifat individual; 2, lokasinya terisolasi; 3, makhluk unggul yang bijaksana mengambil inisiatif dalam kontak; keempat, cahaya adalah simbol yang dominan; 5, ada elemen seksual; dan 6, tidak adanya suara alam. Nah, pengalaman mistik ini ada alasan pertama, yaitu tesisnya von Daniken. Ketika mistikus mengira mereka berbicara dengan makhluk gaib, mereka sebenarnya berkomunikasi dengan alien atau makhluk dari luar angkasa. Nah, alasan yang kedua, makhluk luar angkasa ini adalah makhluk spiritual yang bijak, seperti dewa, sehingga respon spiritual manusia terhadapnya serupa. Dan yang ketiga, akal manusia mampu menghasilkan rangsangan mental tertentu. Banyak ditafsirkan sebagai kontak dengan dewa atau alien. Nah, fenomena ini kemudian berlanjut pada proses yang disebut dengan channeling atau komunikasi dengan makhluk luar angkasa. Tepatnya, manusia atau seseorang dipakai sebagai channel atau saluran oleh makhluk dari luar angkasa untuk menyebarkan pesan-pesan kepada orang lain. Pertama, memang ada kutub yang berseberangan antara gerakan New Age sampai ke Mother Earth Spirituality. Lalu menekankan pada sumber inspirasi dunia lain, bukan berpusat pada alam lagi. Yang ketiga, menekankan gagasan bahwa kita sudah terlampau memperhatikan hal-hal duniawi sehingga harus kembali berfokus spiritual. Baik channeling dan Mother Earth berbagi pandangan dunia New Age yang lebih luas, namun transformasi diri, evaluasi kesadaran spiritual, datangnya zaman spiritual baru, termasuk masuk ke dimensi yang lebih tinggi, merupakan isu-isu yang sering dikemukakan oleh para alien ini. Biasanya juga mereka berbicara pada guru tinggi atau higher teacher. Dalam pandangan umum, selain pandangan dunia yang lebih luas tentang New Age Movement, channelers juga menambahkan satu elemen tambahan, yaitu pertama adalah dualisme, yaitu tersirat dalam sifat penyaluran itu sendiri karena sumber inspirasi spiritual didefinisikan sebagai di luar sana, di suatu tempat yang membentuk pemisahan dari di sini, di sana, diri, dan lainnya. Berikutnya, sepintas tidak sesuai dengan penekanan monistik New Age, namun pesan dari entitas yang disalurkan hampir selalu monistik atau semuanya adalah satu. Mengenai tekniknya, ada berbagai macam teknik. Pertama adalah trans ringan atau trans penuh. Trans penuh artinya benar-benar seperti orang yang kerasukan. Bisa juga dalam bentuk komunikasi lisan, komunikasi tertulis,
atau suara sendiri, suara yang berbeda, dan secara umum ini dilakukan di depan umum. Kemudian ada berbagai macam entitas roh yang disalurkan. Bisa manusia yang telah meninggal, atau roh-roh yang orang telah meninggal, malaikat, makhluk energi, makhluk dari Atlantis, Lemuria, atau makhluk dari luar angkasa. Belakangan juga ada makhluk dari dalam bumi. Mengenai pesan inti yang umum, biasanya meskipun tidak ada dua pandangan yang tersalurkan secara identik, tampaknya ada pesan inti yang umum. Ada 8 ajaran inti, yaitu pertama, tanggung jawab pribadi. Anda bertanggung jawab untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Kedua, keselamatan datang dari mencintai diri sendiri. Ketiga, rasa takut adalah hambatan yang harus diatasi. Kemudian, kematian hanyalah sebuah ilusi, reinkarnasi adalah yang benar. Lalu fisikitas atau kepercayaan bahwa fisik adalah semua yang ada. Fisik itu adalah kenyataan sejati, harus diatasi. Berikutnya adalah berkomunikasi dengan diri yang lebih tinggi, higher self. Esensi rohani adalah tujuan spiritualitas. Berikutnya, yang ketujuh adalah setiap orang menciptakan realitas mereka sendiri dan kamu adalah Tuhan. Ini adalah pesan-pesan inti yang umum yang sering muncul dalam channeling. Salah satu contoh channelers yaitu Edgar Cayce yang terkenal dengan sebutan Sleeping Prophet telah memproduksi lebih dari 30.000 bacaan spirit. Dia bisa mengakses Akashic Record di mana ada segala macam informasi yang bisa diketahui dan dibagikan dari sana. Berikutnya adalah Jane Roberts. Jane Roberts ini adalah seorang channelers yang mengaku bahwa yang mengkontak dia bernama Seth. Dia menerbitkan 2 buku hasil channelingnya, yaitu The Set Material dan Set Speaks. Kontak pertamanya dilakukan pada tahun 1963. Juga Helen Coons Cookman. Dia seorang ahli psikologi dan profesor di sekolah kedokteran, di mana dia mendapatkan pesan-pesan dari sosok yang mengaku sebagai Kristus. Berikutnya adalah G.C. Knight, seorang channeler dari Ramtha. First kontaknya atau kontak pertamanya adalah pada tahun 1977. Ramtha adalah makhluk spirit entity atau entitas eterik yang hidup kira-kira 35.000 tahun yang lalu, berasal dari Atlantis. Umumnya seperti saya sebutkan tadi bahwa ada pesan-pesan atau key teaching-nya, yaitu misalnya setiap orang mempunyai kekuatan untuk menjadi master atas dirinya sendiri, kamu adalah Tuhan atau Tuhan ada dalam dirimu, dan pesan-pesan lain yang hampir serupa, yang menjadi kontroversial karena G.C. Knight ini memungut fee atau bayaran $400 per channeling pada sesi-sesi workshopnya. Dan biasanya ketika para channelers ini mulai memungut biaya, orang menjadi skeptik. Kemudian ada juga entitas yang mengaku bernama Lazarus, berbicara melalui Jack Purcell. Kontak pertamanya adalah pada tahun 1974. Yang juga terkenal adalah Barbara Marciniak, yaitu channelers dari Pleiadians. Ada banyak buku yang telah diterbitkan oleh Barbara yang berisi tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh entitas dari Pleiades. Kemudian yang terkenal juga adalah Lisa Royal, di mana Lisa Royal ini channel dari entitas yang mengaku berasal dari Lyra. Lisa Royal banyak bercerita tentang Lyran, Sirian, Orion Empire, juga tentang keberadaan makhluk-makhluk reptilian, reptoids, atau juga Grace yang merupakan kaki tangan dari para reptoid ini. Demikian penjelasan umum tentang channeling. Mengenai benar tidaknya, percaya atau tidak, tentu saja Anda yang bisa memutuskan sendiri. Ini hanyalah merupakan bagian dari edukasi tentang apa itu fenomena channeling yang ada dalam kajian ufologi. Demikian dari saya, Nur Agustinus, dari Beta UFO Indonesia.